Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Nurhayati. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan mengampu mata pelajaran sosiologi di kelas 11. Kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran rencana aksi 4 di kelas 11 dengan materi, definisi, dan teori-teori masalah sosial. Berikut kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya hari ini ya. Masih semangat? Luar biasa semangat. Ya, luar biasa semangat nih. Terlihat dari wajah-wajahnya yang segar-segar, terlihat juga dari wajah kalian yang sepertinya sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Baik, sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran, Ibu ingin kalian melihat kanan kirinya terlebih dahulu. Apakah masih ada sampah di kolong-kolong mejanya, kolong kursinya? Bagaimana? Dicek dulu. Sudah bersih? Baik, kalau sudah bersih ya. Kalau misalnya kelasnya sudah bersih kan enak untuk belajarnya ya. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Ya, silahkan. Siapa? Emir. Baik Bu, mari teman-teman dan Bu Guru, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Alif Malik Ramadan. Saya Bu. Ya, hadir ya. Anastasia Retno. Saya Bu. Ya, hadir. Zahwan Nurul Hoirunisa. Hadir Bu. Ya. Baik, berarti di kelas 11 S1 ini hadir semua ya? Iya, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, untuk selanjutnya kalian ada pengisian yang harus kalian isi berupa Mentimeter ya. Silahkan kalian join dengan kodenya ya. Silahkan kalian buka menti.com. Baik, sudah masuk semuanya ke menti.com-nya? Sudah. Baik, sekarang silahkan kalian isi menti.com-nya dengan pertanyaan apa yang kalian banggakan dari diri kalian. Silahkan diisi. Baik, sudah semua mengisi menti.com-nya? Sudah ya. Nah, di sini kalian paling banyak mengisi kalau kalian banggakan di dalam diri kalian itu, di diri kalian itu adalah kalian itu orangnya baik, pemaaf, percaya diri, bahkan ada yang optimis, pantang menyerah ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kalian banggakan di dalam diri kalian ini adalah menjadi penyemangat kalian untuk ke depannya. Amin ya robbal alamin. Baik, masih ingat minggu lalu kita sudah sampai mana? Pertemuan kita minggu lalu sudah sampai mana? Masih ingat?
Saya Bu. Ya, silakan. Yang pertama kita ada menentukan tema project, yang kedua kita ada mendesain project, yang ketiga kita ada menyusun kegiatan project. Iya, betul sekali Meisya. Jadi, waktu minggu kemarin kita sudah membahas mengenai menentukan tema proyek, mendesain proyek, dan juga menyusun jadwal pembuatan proyek. Nah, pada hari ini kegiatan kita adalah kalian melanjutkan tema proyek yang kalian kemarin sudah buat. Apakah kira-kira kalian ada masalah-masalah tidak selama kalian membuat proyek? Ya, kalau misalnya kalian masih ada masalah, silakan kalian diskusikan kembali dengan teman satu kelompoknya. Bisa dimengerti? Iya. Ya, baik kelompok 1. Ini kelompok 1 sudah sejauh mana nih? Apakah ada masalah selama pembuatan proyeknya? Sejauh ini udah selesai semua sih Bu materinya, kita tinggal bagi-bagi materi aja buat dipresentasikan. Ya. Kalau untuk masalah dan kesulitannya alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Jadi menurut kamu ini pada kerja semua apa hanya beberapa orang saja yang kerja? Kerja semua Bu. Kerja semua. Alhamdulillah ya. Berarti kalian semuanya ini ya, idenya tertuang semua di sini ya. Iya. Nah, rumusan masalahnya kemarin sudah dituangkan di dalam poster? Sudah Bu. Sudah. Sudah, berarti tidak ada masalah ya di kelompok 1 ya? Iya. Baik. Baik, kelompok 2 ya. Kelompok 2 ada kesulitan tidak selama pengerjaan proyeknya? Untuk sampai sekarang nggak ada sih Bu. Tidak ada. Ini pada mengerjakan semua? Ngerjain semua. Ngerjain semua ya. Terus sudah sampai mana nih proyeknya? Kita sisa izin aja sih Bu, nambah-nambahin materi dikit yang kurang, belum ada yang tertuang. Oh, ada yang masih belum tertuang ya? Iya. Baik, berarti semua pada ini ya, pada mengerjakan semuanya ya. Jangan sampai nanti cuma hanya 1-2 orang, tapi kalian cuma numpang nama doang gitu. Enggak ya? Enggak. Baik, bagus. Gimana? Ada kesulitan tidak? Tidak ada. Ya, tidak ada kesulitan. Nah, di kelompok 3 ini pada mengerjakan semua? Ya, rumusan masalahnya sudah tertuang di posternya? Boleh Ibu lihat? Oh, iya, udah cakep sekali. Oh, ini udah jadi ya posternya ya, sudah selesai ya. Iya, bagus sekali. Nanti tinggal ditampilkan ya. Iya, sekarang kelompok 4. Kelompok 4 sudah sejauh mana? Sudah selesai? Sudah selesai. Ada kesulitan tidak selama mengerjakan proyeknya? Tidak ada. Ini mengerjakan semua atau beberapa orang saja? Ngerjain semua. Coba Ibu pengen lihat sudah sampai mana? Iya. Oh gitu, baik. Dilanjutkan ya. Ini kelompok 5. Kelompok 5 ada masalah tidak? Tidak ada. Terus ini pada mengerjakan semua di kelompok 5? Mengerjakan semua ya. Terus ide-idenya kemarin rumusan masalahnya sudah tertuang di dalam posternya? Sudah ya. Coba boleh Ibu lihat. Mungkin baik. Ya, berarti sudah jadi ya? Iya, kalau sudah jadi nanti sudah bisa ditampilkan, sudah menarik ya. Di sini ada gambar-gambar, ada deskripsinya, ada faktornya dan lain sebagainya ya. Sudah lengkap sekali ya. Baik, sekarang kelompok berapa? 6. Bagaimana? Di kelompok 6 ada kesulitan apa tidak? Tadi cuma internet aja sih buat edit itu. Oh, buat editingnya internetnya agak ini ya, turun naik ya. Iya. Tapi sejauh ini Udah? sudah selesai? Selesai. Rumusan masalahnya sudah tertuang di sini? Sudah. Sudah, berarti kalian sudah siap untuk mempresentasikan ya? Baik. Ya, silakan dilanjutkan kembali dengan teman-temannya. Baik, sudah selesai semua. Ini ke 6 kelompok. Sudah ya.
Nah, hari ini kalian akan mempresentasikan hasil project kalian, ya, hasil poster kalian. Jadi nanti kalian akan presentasi ke depan satu-satu, kelompok 1 sampai kelompok 6, ya. Tetapi sebelum kalian mempresentasikan, Ibu ingin mengajak kalian untuk ya bergerak-gerak tipis dulu lah, ya. Kita kita joget bersama dulu ya, joget bersama-sama. Boleh minta berdiri semuanya? Boleh, silahkan berdiri semuanya. 1, 2, 3. Baik, kalian tadi sudah penyegaran terlebih dahulu ya. Untuk hari ini kalian akan mempresentasikan kelompok berapa dulu? 1 dulu, 2 dulu? 1 dulu ya. Baik, kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya atau produk kalian, posternya akan ditampilkan. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya baik, ini kelompok 1, silakan kelompok 1 presentasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Razan, ada Raden, di samping saya ada Naila, di samping juga ada Rafifa, ada Tiffany dan juga Anissa. Kami di sini berdiri untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, proyek kami tentang perkembangan teknologi. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Raden. Apa itu teknologi? Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Nah, perubahan sosial menjadi kondisi mutlak yang senantiasanya dialami oleh masyarakat setiap individu. Dalam kelompok masyarakat tidak akan terlepas dengan kondisi ini. Sebagaimana masyarakat itu sendiri bergerak dengan cara dinamis bukanlah statis. Selanjutnya, contoh kasus dan teori. Contoh kasus yang memberikan perubahan sosial dalam teori fungsional, ini misalnya saja perkembangan teknologi yang sangat melesat cepat. Jika pada zaman dahulu, teknologi tidak berkembang secara terus-menerus karena kurangnya biaya serta kemampuan yang belum mencukupi. Saat ini, teknologi justru berkembang sangat cepat. Tetapi, manusia seringkali merasa tidak puas akan teknologi yang dimiliki semakin cepat berkembangnya teknologi. Lalu selanjutnya itu ada apa itu teori fungsional? Teori fungsional adalah istilah teori yang berasal dari bahasa Inggris, functional theory, yang berusaha secara fungsionalisme dengan melacak faktor penyebab perubahan sosial masyarakat sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi memengaruhi kehidupan mereka. Di sini ada faktor penyebabnya, itu adalah arus globalisasi, munculnya penemuan dan teori baru, gaya hidup instan, kebijakan pemerintah, sumber daya manusia yang berkualitas. Sekian, ada yang mau bertanya? Ya baik, ada yang mau bertanya? Saya Silakan Mu Syafa. Saya mau nanya, bagaimana perkembangan siklus teknologi bagi kehidupan manusia? Bagaimana, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Mau langsung dijawab apa tidak? Langsung dijawab. Ya, silakan dijawab pertanyaan Mu Syafa. Izin menjawab. Jadi pengaruh teknologi terhadap kehidupan manusia itu ada berupa dampak. Dampaknya itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu dapat menambah wawasan, dapat berkomunikasi dengan orang yang jauh. Terus dampak negatifnya itu ada contohnya dari berbagai negara, yaitu pemanasan global yang itu berdampak pada
mencairnya es dan naiknya permukaan air laut. Sudah? Bagaimana Mu Syafa? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Ya, sama-sama. Ya, bagaimana? Masih ada pertanyaan dari kelompok lainnya? Masih ada? Ya, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada silahkan ditutup oleh kelompoknya. Udah, terima kasih yang sudah mendengarkan hasil presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepukan dulu. Baik, selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk presentasi ke depan. Baik, kelompok 2 sudah siap ini? Sudah, Bu. Sudah, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori konflik dalam masalah sosial dengan contoh kasus pelecehan seksual di Miss Universe Indonesia. Pertama-tama perkenalkan nama anggota kelompok kami. Di sebelah kanan saya ada Musyafa, lalu ada saya sendiri, Evan. Di sebelah kiri saya ada Anastasia, lalu di paling kiri ada Syarifah. Pertama-tama presentasi akan dibacakan oleh rekan di sebelah kiri saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan hubungan seks yang tak diinginkan, seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan dan perilaku lainnya, yang secara verbal ataupun fisik mengacu pada tindakan seksual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dari pelecehan seksual tersebut. Contoh kasusnya adalah 7 finalis Miss Universe Indonesia 2023 melaporkan bahwa mereka telah dilecehkan. Mereka mengaku dipaksa melepas pakaian untuk body checking di area yang masih ramai orang, serta dipaksa untuk dipotret telanjang di dalam sebuah bilik. Saat diusut, polisi mendapat beberapa tersangka. Salah satunya adalah CEO Miss Universe. Lalu saya akan membacakan analisis teori permasalahan sosial. Teori konflik Karl Marx menyatakan bahwa masyarakat berada dalam keadaan konflik yang tiada henti karena persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Pandangan teori non-Marxisme menaruh perhatian pada konflik yang timbul karena kelompok-kelompok mempunyai kepentingan dan nilai yang berbeda. Perbedaan ini menimbulkan interpretasi yang berbeda atas masalah sosial. Permasalahan sosial ini termasuk dalam teori konflik. Pelecehan seksual yang terjadi kepada para finalis Miss Universe Indonesia ini juga termasuk ke dalam 2 pandangan yang terdapat di dalam teori konflik, yaitu Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 2 teori konflik itu. Yang pertama, teori Marxisme. Alasannya yaitu karena pelaku yang menyuruh body fit checking berujung pelecehan seksual ini adalah seorang CEO, di mana para finalis hanya bisa menerima karena merasa ditekan dan harus melakukan itu. Hal tersebut termasuk ke dalam penyelewengan jabatan yang dimiliki sang CEO kepada peserta lomba Miss Universe Indonesia. Dan yang kedua, teori non-Marxisme. Alasannya yaitu karena pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak yang melecehkan atau CEO MUID ini memiliki kepentingan untuk memuaskan nafsu tersendirinya, sehingga menyuruh bahkan menekan para finalis untuk bertelanjang dengan embel-embel body fit checking. Sedangkan para finalis yang menjadi korban hanya memiliki kepentingan untuk memenuhi sang CEO karena telah diteriaki dan ditekan untuk patuh, bahkan membandingkan mereka dengan model kancah internasional. baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kami tutup, adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silakan Naila. Ya, saya ingin menanyakan soal apa dampak yang dirasakan oleh korban-korbannya dari pelecehan tersebut dan juga dampak bagi name brand Miss Universe tersebut. Ya, terima kasih Naila. Dari kelompok ini langsung dijawab atau mau ditampung terlebih dahulu? Langsung ya, silakan dijawab. Baik, izin menjawab. Dampak bagi korban disebut bahwa para korban harus mendapat pendampingan dari psikolog
atas permasalahan yang dihadapi. Para korban juga mengalami penurunan berat badan drastis. Tidak adanya permohonan maaf dari pihak penyelenggara membuat para korban yang dilecehkan justru menjadi disudutkan. Baik, izin menambahkan, sedangkan dampak untuk Miss Universe-nya itu nama baik Miss Universe Indonesia ini akan tercoreng karena adanya kasus pelecehan seksual yang terjadi. Ditambah lagi CEO dari Miss Universe juga terkena jeratan hukum. Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih sudah terjawab pertanyaan dari saya. Baik, masih ada yang mau bertanya lagi dari kelompok lain? Ada ya, berarti sudah cukup ya. Silakan ditutup, Evan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil proyek kalian ya, dan hasilnya sangat bagus-bagus sekali gitu ya. Kalian sangat kreatif sekali ya. Nah, baik, selanjutnya Ibu ingin meminta kalian untuk memberikan kesimpulan terhadap hasil kerja kalian, poster yang sudah kalian tadi tampilkan ya. Kira-kira kelompok berapa nih yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi di kelompok kami ini, di kelompok 5, kasus yang kami ambil yaitu kasus kerusuhan di Aceh Singkil tahun 2015. Nah, kasus ini itu termasuk ke dalam teori masalah sosial, yaitu teori non-marxisme. Karena kasus ini menaruh perhatian kepada masyarakat di sekitar karena kelompok-kelompok yang lain itu memiliki nilai kepentingan yang berbeda. Baik, terima kasih sekali dari kelompok 5 ya yang sudah memberikan kesimpulannya. Ya, selanjutnya apakah masih ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan Kaila. Jadi kesimpulannya itu, teori konflik itu teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Iya, terima kasih Kaila yang sudah memberikan kesimpulan. Tepuk tangan dulu. Ya, baik, terima kasih. Tadi kan sudah diberikan kesimpulan dari perwakilan kelompok ya, dari kelompok 4 dan kelompok 5. Bahwa tadi sudah dikatakan dengan temanya kerusuhan Aceh Singkil dan juga konflik dari DITII ya, pemberontakan DITII, bahwa kedua tema tersebut masuk ke dalam teori konflik ya, di mana teori konflik itu masalah sosial juga ya, yang muncul karena adanya konflik sosial di mana terjadi eksploitasi terhadap kelompok yang kuat kepada kelompok yang lemah gitu ya. Sudah dipahami? Sudah dipahami ya. Baik, kalau sudah dipahami, selanjutnya Ibu ingin melaksanakan post test buat kalian. Ya, silakan kalian buka game kitnya ya. Baik, sudah semua masuk di game kitnya ya. Baik, kalau misalnya sudah semua, Ibu mulai ya. Ya, silakan kalian bermain. Untuk juara satunya ada Emir. Tepuk tangan dulu untuk Emir. Yang keduanya ada Raza. Tangan dulu Raza. Yang ketiganya Syifa. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, bagaimana permainan tadi? Game kita tadi? Seru ya. Itu permainannya, jadi kalian bermain sambil belajar. Ya, dimana kalian harus menjawab soal dulu, baru kalian bisa punya kekuatan lah ya, punya kekuatan, punya nyawa, jadi untuk menyerang
lawannya. Baik, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Seru tidak? Seru ya. Baik, untuk manfaatnya apa nih setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Manfaat apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi manfaatnya itu adalah menumbuhkan kreativitas kita sebagai seorang pelajar dan menumbuhkan pengetahuan kita tentang masalah sosial menggunakan media poster. Oh iya, baik sekali, bagus sekali ya. Jadi tadi Nuzwa sudah menyampaikan manfaat pembelajarannya, yaitu bisa menambahkan kreativitas ya, membuat poster juga dengan baik, dengan bagus, lebih kreatif lagi gitu ya. Terus bisa menambah pengetahuan untuk kalian semuanya. Baik, untuk selanjutnya siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita? Iya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan sih, Pak. Jadi kesimpulannya pada hari ini kita belajar tentang teori tentang permasalahan sosial. Nah, teori ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teori fungsionalisme. Dalam teori fungsionalisme ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu patologi sosial dan disorganisasi sosial. Patologi sosial adalah suatu penyakit sosial yang terjadi dalam masyarakat, sedangkan disorganisasi sosial adalah kondisi melemahnya suatu nilai norma yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh perubahan sosial yang begitu cepat. Lalu yang kedua itu ada teori konflik. Menurut teori konflik, masalah sosial itu biasanya sering terjadi karena adanya konflik sosial. Dan konflik tersebut yang paling umum adalah konflik kelas, konflik gender, dan konflik ras. Lalu yang ketiga itu ada teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik itu adalah hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu. Baik, terima kasih Sipa atas kesimpulannya ya. Tadi yang disampaikan oleh Sipa betul sekali bahwasannya di dalam teori-teori tersebut kita terdapat ada 3 teori ya. Ada teori fungsionalisme, ada teori konflik, dan terakhir teori interaksionisme simbolik. Berarti kalian sudah paham semua ya mengenai definisi dan teori-teori masalah sosial. Sudah paham semuanya? Sudah ya. Baik, kalau sudah paham semuanya, minggu depan kita akan membahas materi mengenai kesenjangan sosial dan ekonomi ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian itu ada manfaatnya untuk diri kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada ketua kelasnya silakan ditutup dengan doa. Silakan Emir. Baik Bu, mari teman-teman dan guru sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Emir yang sudah menutup doa pada pagi hari ini. Ya, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.